Halo, penjaga tarot semua ya. Hai. Ketemu lagi sama Vega. Hari ini Vega mau nge-reading lagi. Judul readingnya, apakah dia setia? Dianya itu bisa siapa aja. Mau pacar, gebetan, selingkuhan, suami, istri, pokoknya dianya itu adalah seseorang yang kamu tujukan, seseorang yang kamu sayang, yang kamu cinta atau yang kamu suka. Oke? So, ini fun. Jadi, hari ini gak mau yang serius ala Vega, tapi yang fun. Yang fun, Vega punya 3 pilihan nanti. Kalau fun, Vega punya 3 pilihan. Jadi kalian pick a card, 3 pilihan nanti. Dan ingat, ini general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu. Kalau memang energi besar itu ketarik ke sini adalah energi kamu, maka ini resonate buat kamu. Tapi kalau enggak, berarti enggak akan resonate, bukan untuk kamu. Oke? Karena ini sifatnya fun. Jangan dibawa perasaan. Jangan baper. Jadi fun ya untuk fun, untuk senyum-senyum. Kalaupun memang nanti ada energi yang yang kurang baik kebaca di sini, semoga energi jeleknya itu, energi kurang baiknya itu bisa cepet kamu cut, bisa kamu cepet bisa perbaiki diri atau introspeksi diri agar sesuatu yang buruk itu nggak akan terjadi. Oke? Kalaupun memang sesuatu yang baik, semoga itu benar-benar terjadi buat kamu. Nggak perlu panjang lebar. Sebelum readingan ini kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke? Berdoa, dimulai. Selesai. Judulnya, apakah dia setia? Nanti akan ambil 3 kartu dari kartu ini untuk indikatornya. Oke? Apakah dia setia? Oh, udah langsung 3. Dari kanan ini 1, 2, 3. Kalau bingung begini, kebalik begini. Ini 1, 2, 3. Kalau bingung milihnya, saya tanda deh, pakai mawar aja kali. Ini 1, enggak, kebalik. Ini 1, ini 2, ini 3. Kamu pilih mana? 1, 2, 3. Apakah dia setia? Kalau kamu emang butuh waktu lama buat milih, buat nentuin yang mana kartu pilihan kamu bisa pause videonya, habis itu kamu lanjutin sesuai dengan kartu yang kamu pilih. 1, 2, 3. Ya, akan mulai dari nomor 1. Reading nomor 1, apakah dia setia? Sampai ketemu lagi nanti. Oke? Sekarang nomor 2 dan nomor 3-nya kita singkirin. Kemana? Kesini aja. Kita singkirin di sini. Kita buka nomor 1. Tadam. Harvest. Harvest
itu berbicara tentang one diamond. Ini berbicara tentang perubahan kekuasaan, perubahan kepemilikan, apalagi ya, kabar yang baik, pesan yang baik, terus atau ada yang minta nikah. Harvest itu kabar atau berita yang baik, pesan yang baik, atau kalau pasangan kamu minta nikah sama kamu, atau kamunya yang minta nikah sama dia, bisa aja kan. Atau ini sebuah pertunangan, atau lamaran, atau hadiah, bisa juga. Kalau dalam bisnis ini berarti suatu perdagangan atau bisnis yang sukses ini. Tapi kalau karena ini readingannya tentang apakah dia setia, ini pasangan kamu ada yang minta nikah katanya. Ada yang minta nikah atau beralih kepemilikan, bisa aja. Jadi kita lihat nanti, karena ini indikator, kita lihat nanti hasil readingan dari kartu-kartu berikutnya. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, mau baca poemnya dulu. Nah, karena ini fun, akan mulai dari poem pakai si bullet biasa, favorit poem untuk yang pilih kartu nomor 1. Apakah dia setia? Jadi nanti juga akan ceritakan poemnya bercerita tentang apa, oke? Layang kartunya. So Steve, the world, Five of Pentacles, Knight of Swords, satu kartu lagi, kasihnya 2, ya udah. Ego Sword dan Knight of Pentacles. Oke. Kita mulai poemnya. Semoga kamu terhibur. Jangan dibawa baper, oke? Cinta ini serasa membunuhku. Menjadi pendampingmu adalah impianku. Walaupun aku baru saja mengenalmu, tapi aku benar-benar takut untuk kehilangan dirimu. Walaupun mungkin pintu hatimu masih tertutup untuk diriku, tapi aku begitu ingin mengubah keadaan menjadi suatu kebahagiaan. Aku ingin susah dan senang kita beriring berdua melalui hari-hari tanpa ada air mata lagi. Jujur saja, aku sayang pada dirimu. Walau mungkin banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita benahi, percayalah, aku akan berusaha menjadi yang terbaik untuk dirimu. Oke, itu poemnya
Fahmi bercerita apa? Nanti kita tarik energi kamu dan energi dia. Untuk yang pilih kartu nomor 1, apakah dia setia? 1 kartu untuk energi dia. Energi dia. Oke. Energi dia The Chariot. Chariot itu zodiak Cancer. Cancer itu Chariot. Oke. Dan kamunya Call. Judgment. Kamunya berada di energi Call. Judgment itu berada di pengaruh Pluto. Orang yang berada di bawah pengaruh Pluto itu cenderung punya pengalaman banyakannya sih yang memang yang mengejutkan, sesuatu yang sedih, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang bikin stres, sesuatu yang bikin pusing. Mengapa demikian? Karena memang akan ada memang diberikan suatu pencerahan untuk hidupnya, ditujukan agar dia tercerahkan, agar kehidupannya jauh lebih baik, spiritualitasnya bisa meningkat. Yang belum kebuka spiritualitasnya akan terkebuka pintu hati spiritualitasnya, jiwa spiritualitasnya. Jadi ini kamu ini kan, berarti kamunya di sini yang sepertinya yang merasa ragu, yang merasa khawatir, yang merasa was-was untuk menjalani suatu kehidupan baru bersama dia, sehingga kamu bertanya apakah dia setia, karena kamu takut buat disakiti. Sementara dia, energi dia berada di bawah naungan Cancer, energi bintang Cancer. Bintang Cancer itu orang yang benar-benar punya intensitas yang kuat, impulsif. Impulsif itu berarti dia melakukan sesuatu tuh tanpa berpikir gitu. Yang penting dia bertindak aja dulu. Terus orangnya juga diplomatik, emosi sih, tercenderung ke bawah sama perasaan, biasanya sih gitu. Terus bagaimana dengan elemennya? Kalau Chariot itu Cancer, udah pasti dia udara. Elemen udara, elemen air. Kok jadi ngomong udara sih? Di dalam otak mikirnya air, mulut kok ngomongnya udara. Air, dia berada di naungan elemen air. Elemen air itu orang yang memang mendahulukan perasaan sih. Dia cenderung ke perasaan. Makanya tadi dia berada di naungan zodiak Cancer kan, emosi kan. Karena dia memang cenderung perasaan, mendahulukan perasaan daripada pikirannya. Jadi dia merasa cinta, ya udah gitu. Cinta aja, nggak usah mikir yang lain. Nah gitu. Jadi dia pikirnya tuh belakangan, bertindak dulu, karena dia cenderungnya pakai perasaan. Ini untuk dia. Sedangkan kamu itu adalah Judgment, itu api. Api itu seseorang yang cenderung berpikir sih, terlalu idealis dalam sesuatu. Api itu kan berarti Aries, Leo, Sagittarius kan. Kalau api, tapi karena ini Judgment Call, itu berarti kamu berada di naungan energi Pluto. Jadi kamu dan dia di sini antara air dan api. Dia air, kamu api untuk energinya ya. Kamu api, dia air. Cenderung biasa sih api sama air itu, api jadi kayak mendominasi. Kamunya di sini jadi mendominasi.
dia sebenarnya nurut aja apa kata kamu. Jadi kamunya yang sebenarnya punya dominasi tinggi yang kayak apa ya, ngatur dia. Tapi dia juga orangnya ego kan, air itu keras kepala. Jadi kamunya mendominasi, yang keras hati, dia keras kepala, ya udah. Kalau kamu nggak berpikir secara dewasa, berantem tuh terus tuh nanti. Tapi sebenarnya air bisa aja dengan api itu bersatu, dengan akur, dengan damai, karena memang mereka punya intensitas yang sangat kuat, bener-bener kayak apa ya, memanggil keberuntungan sih kalau bisa bersatu. Itu benar-benar beruntung antara api dan air. Oke, itu untuk energi kamu dan dia. Apa perlu dibacain lagi? Sekarang mau bacain ini nih, poemnya tadi, kartu poem ini keinginan, walaupun ini bukan orang baru, walaupun misalnya dia bukan baru, so Steve itu kan sesuatu hal yang baru, atau misal berita baik bisa aja. The World ini kan, ini berita yang bagus sih sebenarnya, ada berita bagus, namun berita itu juga membuat kamu jadi kayak khawatir, kok tiba-tiba kan baru aja gitu, takut. Jadi kamu punya ketakutan sendiri di sini. Berita barunya itu apa? Ya bisa aja dia mau ngelamar kamu misalnya kan, atau dia bilang kita tunangan dulu, atau siapa tahu dia ngajak nikah kan, yuk kita nikah. Jadi ada berita baru yang dari dia yang bikin kamu tuh benar-benar khawatir. Kamu bertanya apakah dia setia, karena kamu memang masih ragu. Jadi ajakan dia itu menurut kamu terlalu dini, terlalu cepet. Itu yang bikin Eight of Swords nih, bikin kamu jadi kayak khawatir, bikin kamu jadi kayak stres sendiri gitu, antara mau maju sama mau mundur, antara pikiran kamu dengan sesuatu yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu ini nih kayak tuh berhadapan gitu. Jadi kamu antara mau enggak gitu. Kamu pengen ngerubah keadaan hubungan kamu dengan dia tuh, kamu pengen, tapi kamu juga apa ya, kayak masih ada ketakutan sendiri itu di dalam diri kamu, dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Seperti rasa khawatir, benar nggak sih dia serius sama aku, dia setia nggak sih, aku takut nanti dikecewakan lagi. Sebagian di antara kalian di sini memang sudah pernah dikecewakan di masa lalu, jadi begitu dia ngajak, kamu mikirnya dia kayak orang nggak berpikir gitu, ngajak kayak udah siap betul. Kan nikah itu bukan sesuatu yang sepele, jadi kamu mikirnya banyak hal gitu yang kamu pikirkan dari ajakan dia yang tiba-tiba ini saja, berita yang dia, atau walaupun misal ini nggak ngajak merit, misal ngajak pacaran gitu. Aku mau jadi pacar kamu nggak terima aku, kan kayak gitu tuh, itu kan sesuatu yang baik juga kan, berita baik kan. Kamu jadi kayak khawatir di sini, jadi kayak ngerasa benar nggak sih dia setia. Nah sekarang kita lihat energi dia dan energi kamu, apakah dia setia, apakah pasangan yang ditujukan oleh yang memilih kartu nomor 1 itu adalah orang yang setia. Kita lihat. Okay. The Fool, The Lovers, Strength, Eight of Cups. Satu lagi, apakah pasangan yang ditujukan oleh pemilih kartu nomor 1 adalah orang yang setia? Oke, King of Pentacles.
Kalau ditanya setia, dia setia enggak gitu orangnya. Jadi memang sebenarnya nih orang ini dianya itu ini dia bisa kamu sih, tapi kan karena vice versa energinya. Tapi kalau ini bicara dia gitu kan, anggap ini dia. Sebenarnya dia orangnya suka main-main gitu, suka kayak iseng-iseng gitu. Kalau sama lawan jenis gitu, kalau kamu feminim berarti dia maskulin, atau kamu maskulin dia feminim, dia kayak suka aja gitu ngelihat orang lain tuh kayak kegeeran gitu sama dia, jadi kayak suka iseng-iseng. Itu kayak kesannya dia tuh play gitu, kesannya dia playboy, kesannya dia kayak apa ya, suka mainin perasaan orang lah kesannya gitu. Tapi begitu dia ketemu kamu, dia udah kayak nggak bisa kayak gitu, kayak bertekuk lutut banget sama kamu gitu. Jadi dia dengan kamu tuh ini the lovers nih, cintanya itu benar-benar ingin memiliki luar dalam. Jadi kayak takut kehilangan, dia nggak bisa move on dari kamu. Kalaupun dia pergi pasti balik lagi, karena dia ngerasa dengan kamu tuh beda, dia tuh ngerasa beda. Itu yang bikin dia gagal buat move on, mau ninggalin tuh nggak bisa ninggalin kamu. Dia nganggap kamu tuh benar-benar sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup dia. Jadi kalau ditanya dia setia, ini orang bisa setia, bisa enggak sih sebenarnya. Setia, kalau dia memang setia akan setia banget. Tapi kalau enggak banget, tergantung kamunya aja. Kalau kamu bisa jaga cinta dia, jaga perasaan dia, dia orangnya nggak suka dikekang, dia nggak suka. Dia orangnya sukanya mengalir aja kayak air gitu. Tapi cintanya sama kamu kuat banget, the strength nih kuat banget cintanya, sampai bikin dia benar-benar gagal buat ngelupain kamu tuh nggak bisa, di dalam pikirannya dia nggak bisa. Makanya dia nekat pengen jadiin kamu tuh pasangan hidup dia pengen milikin kamu luar dalam, lahir batin. Dia pengen milikin cinta kamu tuh benar-benar seutuhnya, kamu tuh adalah milik dia gitu. Jadi dia kayak siap aja nanggung resikonya apapun itu. Jadi kalau kamu tanya dia setia, dia bisa setia bisa enggak, tergantung kamunya. Kalau kamunya bisa apa ya, soalnya cintanya kuat banget gitu loh sama kamu. Cintanya tuh benar-benar dia nganggap kamu tuh benar sesuatu yang sangat berharga buat dia. Itu kok jadi ngegas ya. Aneh lah, kok jadi ngegas. Oh enggak nih, coba deh kita lihat lagi energi dia, apakah dia bisa menjadi pasangan setia untuk kamu. Kita lihat lagi di kartu yang lain, apakah dia bisa menjadi orang setia sama kamu. Melayang. Page of Wands. Knight of Swords. aduh, jangan banyak-banyak. Kenapa nih kartu mau pergi-pergi? Seven of Wands. Ini Death. King of Cups. Dan terakhir ada
Page of Swords. Ini jadi kayak benar-benar api sama air ini. Bertentangan banget antara keinginan dia sama kamunya. Kamu yang ngerasa belum siap, dianya udah ngerasa benar-benar siap. Atau bisa vice versa, bisa kebalik. Bisa kamu yang benar-benar siap buat married, dianya yang belum siap. Bisa aja gitu. Apakah dia setia? Dia bisa setia, bahkan setia banget. Kalau kamu mau terima cinta dia, kalau kamu mau jadiin dia pasangan hidup dia. Hanya saja kamunya yang benar-benar masih kayak defensif, masih kayak khawatir, masih kayak jaga jarak. Dianya benar-benar ingin memperbaiki keadaan. Kalaupun memang misalnya ini mantan kamu, dia ingin benar-benar berubah. Karena dia nganggap kamu tuh sesuatu yang benar-benar berharga buat hidup dia. Dia ingin berubah, dia benar-benar ingin jadi pasangan kamu, benar-benar pasangan yang baik buat kamu. Kalau seandainya ini mantan kamu gitu yang ingin balik sama kamu, yang langsung bilang atau misalnya ngajak married kamu atau ngajak tunangan, ngajak nikah misalkan, dia benar-benar ingin berubah, ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, ingin memperbaiki keadaan. Jadi sekarang kamu dan dia itu benar-benar dalam masa transisi, the death, transisi kehidupan, transisi pemikiran. Jadi kayak kamu ya sih ini cenderung was-was, cenderung kayak khawatir. Jadi tanya sana, tanya sini. Dia mau balikan sama aku. Dia mau jadi pacar aku. Suami aku bagaimana? Istri aku bagaimana? Orangnya baik enggak? Jadi kayak kamu banyak berpikir jadinya dia baik atau enggak gitu buat kamu. Dia benar-benar sungguh-sungguh loh, perasaannya ini benar-benar sungguh-sungguh sayang, anggap kamu tuh sesuatu yang benar-benar berharga banget buat dia. Jadi kalau memang tampak di luarnya dia kayak orang yang suka main-main gitu, iseng-iseng gitu. Page kan, energi Page itu kan energi yang benar-benar masih muda, the full lagi ini nih. The full, banyak kan ini, dia lebih muda umurnya dari kamu. Kalaupun kamu feminim, dia maskulin, berarti dia lebih muda umurnya dari kamu. Atau kalau memang dia feminim ya memang lebih muda. Pokoknya dia mudanya jauh. Kalau kamu maskulin, dia feminim, mudanya tuh jauh, itu rentang umurnya tuh jauh. Tapi kalau kamu feminim, dia maskulin, berarti umurnya lebih muda dari kamu. Entah muda bulan, tahun, atau apalah, pokoknya dia lebih muda aja gitu umurnya dari kamu. Entah muda sehari 2 hari, pokoknya dia lebih muda dari kamu. Jadi di luarnya itu dia kayak kesannya itu kayak suka main-main gitu, kayak iseng-iseng gitu, tapi dalemannya di dalamnya di dalam hatinya itu dia kok jadi daleman sih. Di dalam hati, dalam pikirannya itu dia bukan lagi mikir, tapi benar-benar bawa baper banget, di perasaan banget. Dia tuh di dalam perasaannya itu, dalam hatinya dia benar sayang kamu, pengen milikin kamu gitu, pengen ada sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru dengan kamu, entah itu memulai lembaran hidup baru bersama kamu, the death ini kan. Ini the death ini Scorpio. Di antara kalian ada yang berzodiak Scorpio, water, Aries, Cancer. Tadi udah disebut Cancer kan. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga air. Scorpio ini air. Cancer, Pisces, Scorpio ini udara. Gemini, Libra, Aquarius ini api. Ini udara, api. Cenderungnya di 3 elemen itu. Zodiaknya berarti zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius dengan Aries, Leo, Sagittarius.
Tapi kencang nih di sini. Ini kan Leo, ini Scorpio, dan Cancer. 3 itu yang benar-benar kencang. Karena mayor arkananya itu. Oke. Apakah sudah terjawab? Sekarang coba lihat message-nya deh. Message. Pesan. Message pijit kah? Kok jadi ngomong pijit? Kita lihat pesannya buat kamu. Dari kartu hasil karya tangan. Oi. Aduh. Udah deh. Enggak, itu aja. Tadi tanya nggak mau keluar, begitu keluar berebut. Semua mau keluar. Oke. Judes dan ketus. Api. Air bisa aja sih Judes dan ketus, tapi itu banyak kan yang emang api, yang Judes dan ketus. Kamunya Judes ketus sama dia Mars itu berarti sesuatu yang apa ya, sikap tegas sih. Mars itu berarti orang yang berada di naungan lingkup energi planet Mars itu adalah orang yang punya sikap tegas. Makanya Judes dan ketus ini sih kamunya ini kayaknya yang seperti ini. Kamu yang Judes ketus lebih cenderung bersikap apa ya, sikap tegas lah. Sikap tegas, energinya tuh ya memang karena api kan, energinya memang mendominasi. Api, Mars juga orangnya mendominasi. Lakukan perubahan, jangan berpikir seperti itu terus. Kapan majunya? Lakukan perubahan, jangan mandek terus mikirnya. Saturnus. Kamu banyak banget dapat energi planet. Pikiran kamu campur aduk loh berarti. Atau bisa jadi ini dia, Saturnus itu kan orang yang sabar. Berarti bisa jadi ini dia, atau bisa kebalak-balik, dia yang Judes yang ketus, kamu yang sabar, atau dia kamu Judes ketus, dianya yang sabar sih. Ini bisa aja. Saturnus itu orang yang sabar, yang apa ya, yang disiplin sih, punya perasaan tuh kalau dalam banget. Kalau kesal itu, kalau dia benci banget, kalau cinta banget. Itu berarti bisa dianya, ini kamunya, ini dianya, atau vice versa, kebolak-balik, ini kamu, ini dianya, bisa aja. Toleransi, kalau dia energi page itu kan cenderung kayak orang main-main, kayak nggak sungguh-sungguh gitu ya. Kamu harus punya pikiran toleransi lah sama dia. Yang terpenting itu kan dalam hatinya. Kadang penampilan itu bisa menipu loh. Ada penampilan orang baik-baik, terus kayak kebapaan, nggak tahu dalamnya, jiwanya, temperamennya kayak anak kecil gitu. Ada. Jadi tanya hati kecil kamu lagi. Oke, kita lihat message. Bukan message ini. Apa? Kata-kata ajaib buat kamu. Udah diobok-obok. Ambil kata-kata ajaib buat kamu. Kita obok-obok dulu sampai di bawah-bawah biar adil. Oke, yang mana? Dapat berapa? Banyak banget. Dapat 7. Ya udah deh. Kata-kata ajaib buat kamu. Unhappy. Kamu kenapa nggak bahagia?
Karena dia childish kah? Atau kamu yang childish nih? Kayak sih dia sih memang energi page, energi childish, energi yang bener memang kekanak-kanakan sih, cenderung bertindak tanpa berpikir dulu. Mungkin itu yang bikin kamu gak bahagia. Atau kebalikannya, ini petualang. Ya iya, dia orangnya memang sebelumnya itu, tadi di awal kan gue udah bilang, sebelumnya memang sebelum ketemu kamu dia, atau di masa lalunya dia memang petualang cinta banget gitu. Sana sini godain cewek atau godain cowok gitu kan. Tapi begitu ketemu kamu udah mati kutu, dia nggak bisa pergi dari kamu. Hatinya tuh udah kayak takluk banget sama kamu. Dia nganggap kamu tuh benar sesuatu yang benar berharga banget. Community, berarti di antara kalian ada yang memang udah kenal baik sama dia, udah pernah kenal, atau memang dalam lingkup pertemanan atau lingkup keluarga atau temennya apa ya, yang memang kamu kenal aja lah gitu. Pujian. Kok ada kata pujian ini? Dia suka muji kamu kah? Diam-diam. Kalian saling diam-diaman gitu. Kok ada kata diam-diam? Kata-kata ajaibnya diam-diam. Atau bisa jadi gini nih, ngerti? Diam-diam gitu kan. Dia tuh muji kamu. Oh, kamu tuh cantik, tapi di depan kamu dia nggak pernah muji kamu. Bisa aja gitu kan. Tapi dia muji kamunya tuh diam-diam di depan teman-temannya yang lain. Kamu tuh perempuan yang terbaik yang pernah dia temui, atau kamu tuh adalah laki-laki sosok figur suami yang memang benar-benar layak dibandingkan yang lain. Aku udah ngalami cinta dari berbagai orang, tapi hanya dia lah yang benar-benar terbaik buat hidup aku yang pernah aku temui. Gitu, itu kan pujian tuh. Dia diam-diam muji kamu. New skill, kemampuan baru. Kamu punya kemampuan apa ini? Apakah kemampuan buat muji? Kemampuan buat ngegombal? Pikiran kamu yang terlalu terlalu banyak berpikir sesuatu yang enggak gitu, terlalu jauh mikirnya, itu nggak berguna. Kamu harusnya berpikir tuh simple. Kalau memang cinta ya udah cinta aja. Kalau memang gak mau, udah jawab dengan tegas. Enggak, aku gak siap buat jadi istri kamu, aku gak bisa jadi suami kamu gitu. Jawab dengan tegas dia. Aku gak bisa jadi pacar kamu gitu. Kalau memang kamu memang udah bener enggak serak sama dia, jawablah, jangan digantung. Jawablah dengan tegas. Kalau kamu memang nggak bahagia sama dia, jawab dengan tegas. Katakan tidak tuh benar-benar katakan enggak. Kita temenan aja. Aku nggak bisa jadi pacar kamu. Aku nggak bisa jadi istri kamu. Aku nggak bisa jadi suami kamu. Aku punya seseorang yang aku cintai. Aku punya seseorang yang lebih aku harapkan. Jadi jangan cari-cari alasan untuk nolak dia, atau hanya kamu diam-diam aja. Kamu gak suka tapi kamu diam gitu. Kalaupun memang ada sesuatu yang bikin kamu gak bahagia, bicarakan dengan tegas. Gak berguna kalau hanya diam-diam. Diam-diam tidak berguna. Ini gak berguna kalau hanya diam-diam aja. Orang yang seperti ini biasanya cenderung itu maunya itu diomongin, diungkapkan apa yang kita rasakan, apalagi dia air gitu kan. Jadi sebenarnya walaupun dia childish, dia air cenderung berperasaan. Kamu ungkapin aja apa yang kamu mau, karena kamu di lingkup energi api yang paling kuat. Oke? Jadi bicarakan baik-baik sama dia. Kalau memang enggak, katakan enggak. Kalau memang iya, katakan iya. Jangan hanya diem-diem. Itu gak berguna. Skill baru, new skill, bisa aja kamu mencari sesuatu alasan yang baru, atau mencari-cari sesuatu hal yang baru buat bisa ngejauhin dia atau apapun. Jangan
cari-cari sesuatu yang malah nanti akan jadi masalah buat kalian berdua, atau berlarut-larut perasaan dia sama kamu sementara kamunya nggak mau gitu. Kalau memang kamu oke, udah jalani aja dulu. Oke, gue rasa cukup untuk kartu nomor 1. Kita lanjut ke kartu yang berikutnya. Untuk kartu nomor 1, semoga kamu terhibur. Bye-bye. Halo, ini untuk yang pilih kartu nomor 2. Mawar pink. Kita buka apa kartunya? Tadam! Queen of Heart. Queen of Heart itu adalah seorang, kalau dia wanita yang sangat dewasa, peduli dengan cinta, peduli dengan keluarga, penuh perasaan, setia. Belum apa-apa indikatornya udah setia loh. Setia, yang mengerti seni, mengerti kecantikan. Malah dia kalau dengan asmara, cinta, itu orangnya cenderung intimasi cinta gitu. Intimasi itu sangat intim, dia menyukai sesuatu yang romantis, sangat intim orangnya gitu. Orangnya rata-rata sih kalau ini feminim ya, cantik, menggoda banget gitu. Kalaupun nggak cantik, dia punya sesuatu daya tarik yang bikin orang tuh tergila-gila. Kalau kamu yang nonton feminim, berarti di mata dia kamu seperti itu. Bikin kalau kamu gak cantik pun, kamu punya daya tarik tersendiri yang bikin dia tergila-gila sama kamu. Penuh perasaan sih cenderung ini. Benar-benar tentang cinta ini. Setia, penuh perasaan. Menyenangi sesuatu yang romantis. Keren banget indikatornya, belum apa-apa. Oke. Sebelum kita mulai, Owe mau baca poemnya dulu. Poem buat kamu yang pilih kartu nomor 2, apakah dia setia? Kita bacain poemnya dulu, oke? Aduh, nyangkut talinya. Apakah dia setia? Loh. Aduh, esok-esok ini setia banget ini. Tuh heran kalau lagi ngereading ada aja gangguan. Ada aja yang masuk kamar tuh. Heran banget. Kita lanjutin deh. Apakah dia setia? Duh, jangan banyak-banyak. Temperance, oh my god. Seven of Swords. Ih, jangan banyak-banyak. Kenapa berebut keluar? Oke. The Hangman dan Five of Vessels. Kenapa? Kamunya kenapa? Oke. Kita reading poem dulu. Semoga kamu terhibur. Kasih. Kurang apa lagi? Rasa cinta, rasa sayang,
perhatian. Semua sudah aku berikan pada dirimu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Perhatian, senyuman, sentuhan. Aku sudah berikan semua rasa cintaku hanya untuk kamu. Segala cara aku lakukan agar kamu bisa membalas perasaanku. Kasih, tahukah kamu betapa besar perasaan ini? Hingga jungkir balik sekalipun, aku siap. Aku tidak ingin yang lain. Aku hanya inginkan dirimu. Ku harap jangan engkau terus-menerus menyesali masa lalumu yang buruk. Aku ingin jadi masa depan terbaik bagimu. Jangan samakan aku dengan yang lain. Percayalah, aku yakin kita akan bahagia. Namun, bukalah pintu hatimu agar aku bisa masuk ke dalamnya. Oke, itu poemnya. Sebelum bacain ini ceritanya tentang apa, kita baca, kita lihat energi dia dulu. Energi dia dan kamu, satu kartu untuk lihat energi dia dan satu kartu untuk lihat energi kamu. Satu kartu energi dia untuk yang pilih kartu nomor 2, energi pasangannya. Oke. Kebalikan dari kartu nomor 1 tadi. Kartu nomor 1 energi kamu. Sekarang energi kamu, itu energi dia. Energi kamu untuk yang pilih kartu nomor 2. Oke, itu dia. King of Earth. Kita bacain dulu energi dia. Call itu sama dengan judgment. Judgment itu api. Dia berada di naungan di bawah putaran energi api, elemen api. Kalau spiritual banget ini orang. Cerdas, menawan, ambisius, bahkan banyak yang idealis sih mereka untuk ini. Tapi di sini banyak yang bisa membuat gebrakan baru, gebrakan tiba-tiba, sesuatu yang kamu mikirnya nggak mungkin dia mencintai aku, kamu nggak nganggap aku nggak cocok sama dia levelnya di atas aku, tapi ternyata tiba-tiba dia bilang dia suka sama kamu. Jadi kamu kayak bisa aja kayak gitu, jadi kayak kaget gitu loh, masa sih aku nggak pantas gitu kan untuk dia cintai. Bisa aja dia tuh energinya tuh seperti itu. Kalau itu untuk zodiak, dia berada di bawah naungan zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Lihat Sun, Moon, dan Rising-nya, bukan berarti itu zodiak dia, tapi dia berada di bawah naungan zodiak itu, energi dia gitu. Tadi kan bicarain tentang energi. Sedangkan kamu, energi kamu berada di bawah naungan tanah. Tanah itu kritis, kamu terlalu kritis. Apapun ide dia, kamu jadi kritis. Sebenarnya kalian sama, bisa membuat sesuatu yang baru gitu,
ada gebrakan baru, entah itu apa aja deh, kerjaan kayak bisnis atau hubungan, pokoknya sesuatu yang baru lah. Antara api sama tanah itu saling menggebu sebenarnya kalian. Kalau cintanya juga cintanya menggebu-gebu banget. Dia api, kamu tanah, itu benar sesuatu. Kalau hubungan itu benar saling menggebu, hubungannya menggebu-gebu banget gitu. Jadi kalian nih cocok loh. Kalau dari lingkup energi yang sekarang nih ya, sekarang yang menaungi kalian gitu, energi kalian gitu. Dia api, kamunya tanah. Aries, Leo, Sagittarius, tanah itu berarti Taurus, Virgo, Capricorn. Beratnya di situ. Sekarang kita reading nih. Dianya benar cintanya menggebu-gebu banget sama kamu. Cintanya itu benar cinta gitu. Ace of Vessel, Temperance. Wow, perasaan yang benar kayak apa ya? Saking ingin dibalas perasaan cintanya itu. Jadi dia akan melakukan cara apa aja gitu. Kayak ingin bawa kamu pergi dari hal-hal lain, dari pikiran-pikiran kamu, dari sesuatu yang bikin kamu masih terpuruk atau apapun itu, atau dari orang lain, bisa aja kan. Dia pokoknya kayak ingin, saking cintanya itu, saking dalam banget cintanya itu, kayak ingin bawa kamu menjauh. Aduh, kacau ini. Kameranya lari. Oh, jadi ketawa. Bentar. Oke, kita lanjutin. Kameranya mau kabur. Oh, stop ketawa ya, stop. Oke, kita lanjutin sampai di mana tadi readingnya ya? Di sini dia tuh apa ya, nganggep kamu tuh jadi kayak visi penting cintanya gitu sama kamu tuh, jadi dianggap kayak visi penting gitu, yang sesuatu yang sangat penting menurut dia, karena memang perasaannya benar-benar dalam banget gitu sama kamu. Setia banget, karena memang cintanya dalam. Dia benar-benar kayak, kalau dia feminim, kamu maskulin, dia benar-benar pengen jadi pendamping kamu tuh yang seumur hidup lah gitu. Jadi segala cara akan dia lakukan buat nyenengin kamu, buat menghibur kamu. Sementara kayaknya di hati kamunya yang kayak masih ada keraguan gitu, kayak masih kepikiran sesuatu yang ada di masa lalu kamu. Masih ada yang kayak penyesalan tersendiri sih, penyesalan yang ada di diri kamu, tapi bukan terhadap dia. Kamu yang masih kayak bawa-bawa satu perasaan negatif yang ada di diri kamu dalam hubungan kalian. Padahal sebenarnya dia setia banget. Kalau ditanya apakah dia setia, kartu ini benar-benar indikatornya aja udah ngejawab, setia. Benar setia. Coba kita lihat, apakah dia orang yang setia? Lihat dari tarot ini. Apakah dia ayahnya adalah orang yang setia? High Priest, bukan Hierophant, High Priest.
Five Priestess kan, Two of Swords, Queen of Wands. Bener nih, spiritual banget orangnya. Ini spiritual banget. Mungkin kalau yang Islam dia berjilbab kali ya. Ini sih kayaknya berjilbab kalau dia yang Islam. Kalau feminimnya berjilbab ini. Justice. Oke. King of Cups dan Karma. Kenapa ada kartu Karma? Klarifikasi dong. Kenapa ada kartu Karma? Kok ada karma sih? Kenapa ada kartu karma klarifikasi? Oke. Kenapa ada kartu karma? Ini deh jawabannya. Wih, banyak banget. Klarifikasi aja kartunya sebanyak ini. Moon, Five of Scroll, Six of Mirror. Di atas aja deh kayaknya. Merlin dan Ten of Scroll. Kenapa ada karma? Nanti kita jelasin itu kenapa karma. Ini entah dia feminim atau maskulin, yang jelas dia atau bisa vice versa sih ini. Tapi ini kayaknya memang dianya. Orangnya benar-benar spiritual banget. Ada lagi yang masuk kamar. Berapa kali? Aduh. Itu yang bikin itu males kalau ngerinding tuh siang. Ada aja yang iseng. Oke, kita lanjutin. Dia orangnya spiritual banget, benar-benar memegang tradisi gitu. Kalau komitmen banget. Jadi kalau dia maskulin, kamu feminin, nanyain dia apakah setia, dia setia banget setianya. Dia nggak bisa beralih ke lain hati, tuh nggak bisa. Dia udah tutup mata gitu untuk yang lain. Yang mau dia lihat itu hanya kamu aja. Nih King of Cups, benar-benar dalam gitu perasaannya, memang benar-benar cinta karena dia nganggap kamu tuh pasangan. Ini kan indikatornya ini Queen of Heart ini, kalau kartu biasa ini berarti ini Cups, King of Cups. Jadi dia kayak nganggap kamu tuh adalah pasangan hidup dia gitu. Memegang tradisi banget, spiritual banget. Nah, kalau yang Islam banyak kan yang pakai jilbab, ini pakai kerudung. Kalau yang agama Islam, kalau yang agama selain dari Islam nih, benar-benar orang yang taat gitu. Kalau yang feminim, kalau maskulin juga, dia orangnya benar-benar kayak benar-benar memegang janji gitu, memegang komitmen gitu. Kalau dia suami kamu, dia benar-benar pegang komitmen rumah tangga kalian. Dia akan ngelindungi, akan tetap ngejaga ikrar yang sudah kalian lakukan gitu, kalian laksanakan seperti pernikahan gitu kan. Kalau dia pacar, dia benar-benar akan tetap berusaha ngimbangin kamu. Justice-nya itu
Dia berusaha buat jaga hati dan pikirannya untuk tetap hanya kamu satu-satunya gitu. Gak mau lagi dia yang lain. Gak ada pilihan yang terbaik selain dari kamu menurut dia. Tapi kenapa ada karma? Kenapa ada karma? Kamu cenderung orangnya terlalu atau bisa jadi dianya yang cenderung orangnya idealis di masa lalunya, terlalu muluk-muluk, punya keinginan, punya hayalan, atau bisa kamunya gitu kan, terlalu muluk-muluk, punya hayalan, punya impian, inginkan pasangan yang kayak gini, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang enggak baik buat kamu. Malah kamu dipertemukan dengan dia yang benar-benar mencintai kamu, orang yang dulunya kamu benar-benar harapin gitu, ternyata hanya membawa luka di dalam hidup kamu. Tapi begitu ketemu dia, kamu seperti ngerasa jiwa kamu yang terus-menerus berhayal mencari sesuatu yang sempurna di mata kamu, ternyata kayak udah ketemu sama dia, kamu seperti dipenjara gitu, dipenjara oleh cintanya yang bikin kamu udah kayak nggak bisa lagi berhayal yang terlalu tinggi-tinggi. Walaupun seperti masih ada penyesalan di hati kamu, kenapa dia yang aku harapin gak aku dapat, orang yang gak aku harapin ternyata mencintai aku, benar-benar cinta banget sama aku. Jadi kadang kamu masih berpikirnya seperti itu gitu, masih ada pikiran kamu seperti itu. Jadi di situ maksud dari karma. Sebenarnya ini sesuatu yang baik sih buat kamu. Karmanya itu malah sesuatu yang baik. Orang yang kamu harapin, yang benar-benar ada di impian kamu, tapi ternyata gak baik buat kamu. Setelah kamu dipertemukan dengan orang seperti itu, sekarang kamu dipertemukan dengan orang yang benar-benar mencintai kamu dan terima kamu apa adanya. Coba deh kita lihat, kulik lagi dari kartu lain, kehidupan kamu sama dia, cinta kamu sama dia itu seperti apa. Untuk yang pilih kartu nomor 2, apakah dia setia? Nine of Wands, Knight of Cups. Ini Nine of Wands, Knight of Cups. Oke. Udah cukup. Knight of Swords, Page of Wands, Knight of Wands. Dia benar-benar pengen datang loh sama kamu. Ini udah gak bisa diragukan lagi. Kalau pertanyaan apakah dia setia? Setia. Oke? Setia banget. Dia udah gak mau lagi yang lain. Ini sih banyak kan nih energi pertemanan sih kalian ini mulainya kayak teman, sahabat gitu. Tapi ternyata akhirnya jadi cinta. Temenan dulu, mulainya kenal atau kenalan, hanya biasa aja mulainya. Tapi gak taunya kamu anggapnya biasa aja, tapi dianya cinta banget. Dia benar-benar cinta banget sama kamu. Ingin ini kuda perasaan setia. Bener-bener ini dia udah nggak kayak berpikir gitu, tapi udah benar-benar lebih mementingkan perasaan. Namun dia juga punya pegangan, punya wands tuh kan, berarti dia benar-benar orang yang spiritualitas banget. Dia pegang wands, dia punya keinginan mencintai kamu atau jadi milik kamu atau memiliki kamu,
terima kamu apa adanya, namun dia juga sudah punya pegangan dalam hidupnya, sudah punya bekal kehidupan yang cukup, yang dia rasa bisa ngimbangin kamu. Jadi kalau kamu tanya apakah dia setia, nggak usah lagi ragu deh, dia setia sama kamu. Kenapa yang setia begini diragukan? Kita lihat pesannya. Pesan buat kamu. Oke, kayaknya cukup deh, 4 aja. Nih, jatuh 1. Sukses. Mogok. Istirahat. Mogok. Kenapa ada kata mogok? Mogok di sini pesannya. Kamu harus kalau kamu terus-menerus menyesali masa lalu, keadaan masa lalu, hubungan kalian nanti yang ada bisa mandek, yang ada kamu akan kehilangan dia. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu untuk maju, jangan berhenti. Kamu hanya terus tenggelam dalam perasaan kamu sendiri. Dia benar-benar tulus mencintai kamu apa adanya, terima kamu apa adanya. Jadi kalau kamu hanya bertepuk sebelah tangan, akhirnya mandek nanti. Mogok, gak bisa jalan kemana-mana. Cinta mau diarahin kemana, hubungan mau diarahin kemana. Istirahat, pikir benar-benar, pikir baik-baik. Kamu harus istirahat, tenangkan hati, tenangkan pikiran, meditasi, tenangkan diri kamu, putuskan baik-baik. Apakah tetap terima dia atau jalan sama dia, terus sama dia, atau nikah sama dia, atau tetap mempertahankan hubungan kalian sebagai suami istri atau sebagai pacar atau pasangan. Pikirkan baik-baik. Dan kalian nanti di sini ada katanya sukses. Ini benar-benar sukses nanti hubungan kalian berdua. Api dan tanah itu benar-benar saling menggebu loh, menggebu-gebu banget. Moon tuh, emang kamu, pikiran kamu benar kayak masih berkabut gitu, masih terlalu banyak pikiran, masih ada hayalan kamu, impian kamu yang terlalu idealis itu tadi. Atau bisa kebalikannya sih, bisa kamu yang benar-benar cinta sama dia yang masih kayak pikirannya masih memikirkan sesuatu yang di masa lalu, atau sesuatu yang seperti idaman dia lah gitu, pasangan idaman dia, tapi ternyata dia ketemu kamu bukan idaman dia, tapi malah kamu yang benar-benar mencintai dan terima dia apa adanya. Jadi kayak masih berkabut gitu, pikirannya tuh masih banyak hayalan dia gitu. Sekarang kata-kata ajaibnya, kocok dulu kata-kata ajaibnya. Kita ambil kata-kata ajaib. Mau ambil dari yang bawah. Dah 5 kan kata-kata ajaib. Ini bisa buat kamu, bisa buat dia. Terjebak. Siapa yang merasa terjebak ini? Kamu apa dia? Terjebak dalam perasaan sendiri. Bercerai, yang ingin bercerai, hubungan yang mulai retak. Pikir lagi deh.
yang punya niat buat bercerai. Pantasan mogok tadi itu, nafsu. Berarti kamunya hanya nafsu aja kalau memang kamu nuntut ingin bercerai. Kamu terjebak dalam ilusi kamu sendiri, itu udah demen kan. Kok ada kawin lari? Di antara kalian ada yang pengen kawin lari dengan yang lain kah? Atau memang ada yang merasa terjebak nih kan? Terjebak berarti paham baru gue ngerti. Di antara kalian di sini ada yang hubungannya nggak direstui, jadi itu yang bikin kalian merasa terjebak, sedangkan kalian benar sama-sama cinta. Dia cintanya benar kuat sama kamu, itu yang bikin kamu menjadi kayak berpikir seperti ada masalah yang kamu pikirkan. Jadi hayalan kamu ingin daripada mogok mandek hubungan kayak gini terus, mending kawin lari aja gitu. Tapi itu kayak hanya nafsu doang. Kalau yang memikirkan untuk bercerai, pikir lagi deh, itu hanya nafsu kamu aja, energik, karena memang menggebu-gebu biasanya antara kamu dan dia. Itu kalau perasaan menggebu-gebu kayak gitu, kalau nggak bisa kalian pelihara satu sama lain, ya udah cepet bosan ya, nanti kamu jadi kayak cari lagi yang lain gitu. Padahal dia dalam banget cintanya sama kamu. Belum tentu orang lain yang kamu cintai itu lebih mencintai kamu, lebih bisa terima kamu apa adanya. Bisa aja ada sesuatu yang diinginkan dari kamu, sesuatu yang dia mau. Jadi jangan terburu nafsu deh, jangan kebawa nafsu. Untuk bercerai pikir ulang lagi. Kalau kamu ngerasa hubungan udah mogok, bicarakan lagi, karena dia benar-benar masih cinta banget sama kamu. Oh ya, rasa cukup kata-kata ajaibnya udah gue bacakan. Oh ya, sampai di sini dulu untuk kartu nomor 2. Bye bye. Halo, ini untuk yang pilih kartu nomor 3. Kartu nomor 3 kita buka. Tadam, 5 of Heart, jealousy, cemburu, kecewa, sedih, hubungan yang kurang baik katanya, bermasalah, ada pengkhianatan cinta. Ini kan kayak orang nangis tuh kan, air mata, cemburu, sedih, kecewa, hubungannya bermasalah, merasa disia-siakan, ada halangan dalam cinta, atau kalau yang sudah menikah ini ketidaksuburan, belum diberikan momongan gitu. Jadi itu yang bikin sedih. Atau bisa aja ada orang yang jealous sama hubungan kalian atau sama kamu, jadi kamu harus kayak berhati-hati gitu. Atau cemburu kamu terhadap pasangan kamu, atau orang lain di sekitar kamu yang cemburu dengan kamu, atau pasangan kamu yang cemburu sama kamu, bisa aja seperti itu. Ini untuk jealous tuh, lihat dia ngalir air matanya, nangis. Hai, indikatornya kenapa begitu? Kita baca poemnya dulu ya, sebelum reading lebih jauh lagi. Kita lihat apakah dia setia. Kemana-mana kartunya ngelayang. The Hermit, gini aja. Three of Hearts, Seven of Vessels,
kamu kenapa? Oke, udah dapet 10 of Swords. Kenapa kartu ini? Kenapa? Ace of Staff. Dan terakhir ada Ace of Swords. Ada apa sama kamu? Oke, kita reading poemnya dulu. Semoga kamu terhibur. Oke. Aku bergelut dalam hati dan pikiran sendiri. Luka di hatiku begitu dalam. Akankah kebahagiaan itu menjadi milikku kembali? Aku benar-benar merasa tidak berdaya dengan hubungan ini. Andai semua yang bisa dirubah, aku ingin ada hal yang baru untuk kebersamaan kita. Walaupun sulit, aku berharap kita tetap bisa bersama. Mimpiku begitu besar. Aku begitu takut kehilangan dirimu. Aku takut ada orang ketiga yang berada di antara hubungan kita. Itu yang selalu membuat aku merasa galau, terpuruk, dan hancur. Oke, itu dia. Nanti kita baca ini. Sekarang kita lihat energi dia dan kamu dulu. Kamu dan dia energinya seperti apa? Energi dia, satu kartu. Apakah dia setia? Queen of Air. Itu dia. Sekarang kamu. Apakah dia setia? Energi kamu, satu kartu. Oke. King of Fire. Udara dan air. Udara dan air. Udara dan api. Udara dan api itu apa? Cocok sih sebenarnya. Kalau dari elemen sih kalian cocok. Dia itu berada di elemen udara. Orangnya kalau udara itu kan lebih cenderung rasional, logis, fokus gitu. Pintar mendahulukan pikiran daripada perasaan. Azan. Kita jeda dulu, oke? Nanti kita lanjutin. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Queen of Air. Udara. Udara ini berarti dia kalau zodiak ini di bawah naungan zodiak. Gemini, Libra, Aquarius. Orangnya rasional, logis, selalu fokus, pintar sih, cerdas. Mendahulukan pikiran daripada perasaan. Sementara kamunya fire, api, Aries, Leo, Sagittarius. Orangnya idealis, ambisius, spiritual, menawan,
kalian antara udara sama api itu netral sih sebenarnya. Kayak dia udara, kamu api. Kalau api sama udara itu jadi efektif. Lebih efektif. Udara dan api lebih efektif, saling dukung gitu jadinya. Kan api kalau kena udara makin tambah gede tuh. Jadi kayak kalau melakukan sesuatu ada yang mensupport gitu. Bisa saling support antara kamu sama dia. Gemini, Libra, Aquarius, apinya Aries, Leo, Sagittarius. Tapi kalau ini sama-sama keras hati, punya kemauan tuh benar-benar sama-sama kuat gitu, sama-sama orang yang aktif. Jadi kadang itu tuh yang bikin, karena kalian sama-sama aktif, dia aktif, kamu aktif, itu yang kadang kalau dalam hubungan bisa jadi kayak ada perselisihan gitu. Kenapa berselisih? Dia aktif, kamu aktif. Kadang itu yang bikin rasa kecemburuan tuh jadi besar, jadi gede. Peluang untuk bertengkar tuh jadi gede gitu. Atau walaupun enggak bertengkar karena dia orangnya aktif, orangnya supel, dia jadi kayak ramah sama orang, kamu juga ramah sama orang. Namun itu yang kadang memancing pertengkaran kecil antara kalian berdua, hubungan kalian berdua. Oke? Nih, bisa jadi salah satu bahkan dua-duanya saling cemburu karena sama-sama aktif, sama-sama supel, sama-sama orang yang cenderung di udara. Udara tuh orangnya benar-benar supel ya saya. Supel, punya daya tarik tinggi. Kalau dia cantik, cantik banget. Kalau enggak pun dia orang benar-benar menarik gitu, bikin orang lain cemburu. Apalagi kalau dia berzodiak atau berada di bawah naungan zodiak Libra, itu daya tariknya kuat banget. Libra, Gemini, Aquarius itu benar orang yang ramah, supel, gaul, disenangi banyak orang gitu. Itu yang bikin kamu tuh jadi kayak cemburu, bisa jadi cemburu sama dia. Jealous kan, jealousy katanya. Nah, sedangkan kamunya di sini orangnya senang, lebih cenderung apa ya, punya spiritual tuh cenderung lebih senang kayak menyendiri gitu, kontemplasi. Kalau ada masalah tuh lebih senang nggak mau diganggu, sendiri gitu. Kamu ya kayak gitu, sementara dianya benar supel. Kamu ya ingin menguasai dia, ingin memimpin, jadi pemimpin dia, sementara dianya juga punya kemauan yang keras sendiri. Jadi dia yang keras nggak bisa kamu kerasi. Di sini akhirnya apa yang terjadi? Kamu yang sakit hati. Pikiran jadi kayak banyak pikiran. Kamu ngerasa kayak dia punya banyak pilihan. Dia punya banyak orang lain di luar sana yang dia pilih. Kamu mikirnya tuh gitu. Itu yang bikin kamu benar-benar kayak rasa kayak ditusuk-tusuk tuh kan.
kayak ditusuk-tusuk pedang gitu. Kamu kayak ingin berpikir ya udah deh, nggak bisa dilanjutin hubungan kayak gini, tapi kamu cinta sama dia, jadi kayak seandainya ada satu hal yang baru gitu. Ace of sword, Ace of staff. Ini hitam dengan hitam, jadinya penyatuan hubungan kalian benar sulit ini. Fire, air, sama-sama punya keinginan masing-masing gitu. Yang kamu ingin begini, yang dia ingin begitu. Penyatuan hubungan kalian memang sulit sih ini, kalau tidak diimbangi dengan berusaha buat saling mengerti. Masing-masing tuh kayak punya pendirian masing-masing gitu. Coba kita lihat apakah dia setia untuk pasangan yang pilih kartu nomor 3. Apakah dia setia? Melayang. Nine of Pentacles, Four of Pentacles. Apakah dia setia? Fortune of Wheel, for the wheel of the year. Five of Wands. Satu lagi. Oke, King of Pentacles. Memang berat sih hubungan kalian. Yang satunya tertutup, yang satunya overacting. Jadi kayak apa ya? Kayak bertentangan gitu jadi modelnya. Nggak bisa, dia nggak mau kamu ikat gitu, nggak bisa ngerasa terkekang. Dia tuh maunya bebas. Dia cinta sama kamu tapi dia maunya bebas gitu, ngelakuin yang bikin dia seneng. Sementara kamunya benar tradisional, berpikir kalau pacaran tuh ya harus begini, kalau udah nikah tuh ya udah selesai, pulang kantor di rumah aja, nggak usah lagi kelayapan kemana-mana. Sementara dianya tetap ngerasa pengen tetap punya kebebasan, bisa main sama temen-temennya, senang-senang sama temen-temennya. Sementara kamunya berpikir kalau kayak gitu ya mending aku hidup sendiri daripada punya pasangan tapi kayak gitu. Jadi itu yang dunia asmara kalian penuh musim, banyak musim. Jadi musim semi, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, ada semua di situ. Campur aduk jadi perasaan. Galau dari kamunya, galau, ngerasa ada saingan. Jadi kayak kamu kan mantengin ini nih, kayak was-was gitu. Jadi kayak sering ngecek dia lagi apa, lagi di mana, ngeliat status dia segala macem. Kalau kalian masih pacaran gitu ya, kalau kalian udah menikah berarti sering telepon dia lagi di mana, ngapain. Ini kayak
cemburu yang berlebihan di dalam diri kalian. Kalian ngerasa kayak ada saingan yang lain. Dia kayak ngerasa senang-senang dengan dirinya sendiri, jadi kalian kayak ngerasa ada saingan. Ada 2 atau 3 orang nih yang kayaknya ngerasa berpikir seperti ini. Kalau seperti ini mending aku hidup sendiri daripada dengan dia malah jadi sering konflik, sering bertengkar. Karena sama-sama ego sih, ego masing-masing tuh tetap kuat, tetap kekeh sama sayang, tapi tetap sama-sama ego. Kamu yang ingin mengikat, ingin mengekang, dianya tetap kayak cinta tapi ingin tetap punya kebebasan gitu. Kalau ditanya setia seperti ini, jawabannya sulit. Enggak jawabannya jadinya. Coba kita lihat apakah dia setia. Untuk pasangan yang pilih kartu nomor 3. Nih dijawab enggak. High Priestess. Oke, Knight of Pentacles. Nine of Cups. Satu lagi, oke. Ten of Cups. Apakah dia setia? Ini setianya hanya dari satu pihak aja. Entah kamunya atau dianya. Tapi banyakan sih kamunya ini yang lebih cenderung setia. Kamu anggap hubungan itu kalau udah ada ikatan, kalau udah ada hubungan gitu kan, misalnya udah jadian pacaran, ya udah terikat dengan hubungan itu aja. Kamu maunya dikasih perhatian, hanya kamu, dengan kamu, sama kamu, apa-apa dengan kamu. Sementara dia enggak, dia berpikir walaupun dia punya hubungan dengan kamu, pacaran sama kamu, dia tetap pengen bebas, pengen tetap ingin punya waktu bersama teman-temannya, waktu bersama keluarganya, waktu bersama orang-orang yang dia sayang. Sementara kamu pengen ngikat dia gitu. Kamu ingin apa-apa ada dia. Kamu mau beli buku, misal contoh kecil kan, dengan dia, bareng dia. Kamu ingin ke kampus, ingin ke pasar, dia yang nganterin. Jadi kayak kamu ngerasa hubungan tuh kalau udah ada hubungan, udah terikat. Segala sesuatu kayak inginnya tuh bersama gitu. Sementara dia berpikirnya nggak kayak gitu. Itu yang jadi kayak sering konflik antara kamu dan dianya. Jadi perjalanan cinta kalian gak maju-maju, gak ada perkembangan gitu. Sebenarnya kalau kalian bisa sama-sama egonya dibuang gitu, gak usah terlalu dikerasin gini egonya, kendorin ego masing-masing, kalian klop banget loh kan. Kalau begini bagaimana menyatu, tapi kalau dikendorin kan bisa tuh saling rangkul. Nah gitu, kamu sama dia tuh gitu. Kamu ya jadi kayak kontrol banget sama dia, apa-apa kayak takut kehilangan gitu, takut ada orang ketiga gitu. Karena dianya orangnya supel, orangnya ramah, orangnya yang pokoknya gaul lah gitu. Atau bisa aja kebalikannya, bisa vice versa, kamunya yang gaul yang ramah, dianya yang cemburu gitu. Kalau ditanya apakah dia setia, kalau seperti ini 60-40. Kalau kamu terus ngekang dia, ngikat dia bisa pergi. Tapi kalau kamu bisa tetap kasih kebebasan dia, gak usah terlalu dikekang gitu,
kasih kebebasan dia, kasih dia kepercayaan, dia bisa tetap sayang sama kamu. Kalian bisa bahagia sebenarnya. Gitu. Kita lihat pesannya buat yang pilih kartu nomor 3. Apakah dia setia? Oke. 1. Aduh. Apakah ada yang mau jatuh lagi? Aduh, banyak banget. Tapi udah deh, bacain aja. Enggak nih, banyak nih. Enggak, kacau. Jangan dong banyak itu. Satu lagi aja, 1. Oke, dah. Oke. Kita bacain. Yakin dan tabah. Kamu harus yakin. Kalau emang kamu cinta sama dia, yakin. Kasih dia kepercayaan. Jangan terlalu kamu kekang, terlalu kamu ikat. Kasih dia kepercayaan. Kasih dia kelonggaran. Gak usah terlalu dikekang, gak usah terlalu diikat. Karena dia memang orang yang menyukai kebebasan. Dia cinta tapi tetap menyukai kebebasan. Punya keinginan sendiri gitu. Cekatan. Dianya atau kamunya yang memang orangnya cekatan, lincah gitu. Banyak teman, disukai oleh banyak orang. Ini hitam dan putih. Sebenarnya kalian berdua itu yin dan yang. Tuh, hitam dan putih. Luar dalam hitam dan putih. Kalian itu yin dan yang. Perubahan katanya. Ini pencerahan. Kalian yin dan yang sebenarnya satu sama lain seimbang. Yang satunya orangnya introvert, yang satunya ekstrovert gitu, saling melengkapi. Cuman ya itu tadi, egonya turunin. Terus playboy, playgirl. Kamu yang anggap dia itu orangnya playboy atau playgirl karena gaul gitu kan, punya banyak teman, disenangi banyak orang, disenangi banyak lawan jenis. Jadi kamu anggap dia tuh playboy, playgirl. Like of water itu berarti sebenarnya dia punya sifat sisi terang seorang energi air. Apa itu sifat terang? Sifat baik. Dia punya sifat yang baik-baik. Water itu berarti energi kasih sayang. Sifat baiknya seperti apa aja? Dermawan. Kalau dia perempuan, feminim, dia keibuan, intuitif, simpatik. Orangnya berpikir tuh dengan jernih. Di bawah tekanan dia tetap bisa berpikir jernih. Tidak banyak bicara, tenang kalau dalam ngadepin masalah. Itu like a water. Itu sifat baik seorang air, seorang elemen air itu ada di dalam diri dia. Kamunya yang mudah terbawa emosi pikiran kamu sendiri, perasaan kamu sendiri, sementara dia benar-benar pakai pikiran. Kata-kata ajaibnya deh kita lihat dari sini, box kata-kata ajaib buat kamu. Kita kocok dulu. Oke, setelah dikocok-kocok kita obok-obok.
Gue mau ambil dari tengah. Bawah tadi udah, sekarang tengah. Berapa itu? 7. Kita bacain. Penghinaan. Udara itu ya. Rata-rata. Memang sih gak semuanya. Rata-rata tuh judes orangnya. Ketus, tegas kalau bicara. Bisa aja menurut kamu dari kata-kata yang seperti itu, kamu ngerasa tuh kayak menghina dia gitu, menghina kamu gitu. Atau sebaliknya, bisa vice versa. Kalau kamu yang udara, dianya yang berada di naungan lingkungan api, berarti dia yang ngerasa kamu tuh kayak menghina gitu. Kalau ngomong tuh jadi kayak bikin kecewa. Tuh, kompromi gitu ya. Kompromilah sama perasaan dia, sama perasaan kamu. Rahasia terungkap. Nanti ada waktu yang tepat kok yang akan mengungkap apa yang menjadi rahasia kamu dan apa yang menjadi rahasia dia. Walaupun berusaha menyangkal, tetap aja ada waktunya nanti rahasia kalian berdua atau rahasia dia atau rahasia kamu akan terungkap, dan rahasia itu terungkap berdasarkan gosip dari orang lain, gosip yang kalian dengar. Terus sabar katanya. Kamu harus sabar, janganlah terbawa pikiran miskin. Iya, sabar pangkal kaya. Kalau kamu gak sabar, kamu miskin apa? Miskin cinta. Kamu malah akan kehilangan orang yang kamu sayangi jadinya. Makanya katanya aku kompromi. Jangan menyangkal perasaan kamu sendiri. Kalau kamu cinta, bilang cinta terus terang. Kalau kamu cemburu, bilang cemburu sama dia. Jangan hanya marah-marah gak jelas. Dia gak ngerti kalau kamu marah-marah gak jelas. Atau kamu hanya diam-diam aja, menarik diri, kamu diam-diam gitu, gak bilang sama dia kamu kenapa. Dia bingung karena dia cenderung berpikir, gak pakai perasaan. Dia benar-benar berpikir, jadi dia bingung. Jangan diam-diam. Kalau dia tanya, jangan menyangkal. Kamu kenapa? Kamu cemburu? Enggak. Padahal kamu cemburu. Jangan disangkal. Kamu harus terbuka, lebih terbuka sama dia. Jangan terlalu tertutup. Oke? Gue rasa cukup readingan hari ini. Kartu 1, 2, 3 sudah gue bacakan. Semoga ini resonate buat kamu. Kalau memang gak resonate, kalau memang ada yang buruk, cepet di-cut agar keburukan itu tidak benar-benar terjadi dalam hidup kamu. Dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye.